Silo. Hei, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang ya bang. Siang bolong. Kita syuting buat temen-temen loh. Nggak bolong sih, beratap. Iya, gatep. Karena studio. Iya, betul. Enggak, kita udah jarang ya syuting di outdoor ya. Jarang nih. Jarang ya. Wis Pas kalau covid aja tuh sering itu syuting iya, di outdoor ya. karena ya kita kan nggak boleh di ruangan. Iya, Di ruangan iya. cuma dikasih waktu 2 jam, dia sudah keluar. Itu dia. Nah bang, ini kita menyapa teman-teman untuk apa ya? Bisa dibilang ngobrol lah Ngobrol. tentang review MotoGP Argentina. Argentina. Wih, Don't cry for me, Argentina. Ntar Madonna lagi nyanyi. Iya, Bukan Maradona kan? Madonna kan? Maradona emang legendaris sepak bola asal Argentina juga. Iya. Serba Argentina lah pokoknya. Nah, Bang, ini karena jarang dekat ya. Cuma ya seminggu langsung race lagi ketemu. kan. Iya. Orang-orang nyangkanya wah April beda nih karena Maret, katanya di ketemunya akhir Maret langsung ketemu awal April. Itu dia, karena pindah bulan tapi Betul. jaraknya masih seminggu. Betul. Nah, ini menarik nih kalau ngebahas tentang Argentina karena nggak sedikit nih pembalap-pembalap yang absen ya Bang. Berapa orang? Ya kalau umpamanya yang sudah dipastikan 4. 4 ya? Cuma ada kemungkinan 5 karena kan kemarin Jorge Martin sempat mengungkapkan bahwa dia mengalami Retak di kaki kanan ya? di jempol, pokoknya jari kaki kanan karena yang kanan yang disikat dan juga agak sedikit bengkak lah. Nah, Siapa aja 4 selain Jorge Martin tuh? ya kalau yang pasti itu adalah Pol Espargaro. Ini ya? Nah. Ini sebenarnya ngeri loh. Ya dia ditiban motor. Sampai di apa ya, Selangnya itu basi Iya. ya, dan bahkan sebenarnya memang tidak ada masalah dengan yang lainnya, cuman ya katanya rahangnya retak tulangnya, jadi mesti dioperasi. Oh, ini jadi ngingetin gue sama ya beberapa kejadian lah. Kalau selang udah masukin ke hidung itu buat makanan ya? Betul, Buat makanan, masukin makanan kemudian gitu ya? juga pernapasan. Nah makanya tadi Bang Joni bilang bahwa retak gitu kan mungkin karena Iya, jadi nggak bisa makan ngunyah ininya. Betul. serem banget ya. Jadi kalau memang kita lihat kejadian Pol Espargaro, meskipun tidak dari replay ulang, ini hampir mirip dengan peristiwa Luis Salom di Catalunya. Yang dia crash di tikungan 11, dia di depan jatuhnya, Iya. motor yang nabrak. Ini kayaknya gue juga nyari-nyari loh. Ini mana sih videonya Pol Espargaro Nggak ada sampai di-sharing. sejauh apa, separah apa sih? Betul. Nggak ada loh. Nggak ada. Di sharing tuh nggak ada, Nggak di-share gitu. Ya masih mending banyak Marc Marquez sama Miguel Oliveira. Iya. Nah ini Karena memang parah gitu. Pol nggak ada gitu. Bahkan Miguel Oliveira kan sempat sekali kan Betul. di ya istilahnya apa ya? Diperlihatkan. pas highside itu kan. Yo, highside-nya kan betul di Tapi tikungan setelah 11 dan itu 10. Nggak ada. Pol Espargaro. Iya. Aduh. Semoga cepat sembuh lah. Kita doakan deh, get well soon. Ini ngeliat tangannya juga lebam-lebam di sini. Betul. Ngeri. Ketibannya. Ketiban motornya 157 kg, itu bisa kemungkinan jatuhnya ya antara 90 km per jam. Karena ditambah dengan Ditambah kecepatannya itu nabrak, momentumnya kemudian jadi persoalannya kena adalah si pembatasnya itu kan belum pakai Airfans. air fence, jadi agak-agak benar-benar ketibannya tuh cukup ini, makanya sempat banyak yang ya kemarin kepikirannya juga gitu, anjir jangan sampai kejadian seperti Luis Salom, Ya. tapi ternyata ya dikabarkan kalau Pol Espargaro masih sadar dan bisa melakukan istilahnya gerakan-gerakan tangan, tanda dia masih sadar. Ya. Nah, ngomong-ngomong Airfans juga sebenarnya waktu itu salah satu syarat untuk homologasi di Mandalika Itu air fence, ya. dan kagak ada. Itu tuh. Cuman yang nggak ngerti gitu dilolosin, mungkin ketimbang udah pada datang terus, wah nggak ada air fence batal kan, ya. Tapi setelah itu pas race-nya baru ada. diperbaikin. Betul. Kan, gitu. Nah, selain Pol Espargaro Enea Bastianini. Enea Bastianini. Dia luka cedera di skapula, tulang bahu. Meskipun informasi kabar baiknya adalah tidak sampai harus dioperasi, hanya melakukan ya terapi fisik, dan insya Allah kalau pemainnya terapinya berjalan lancar, dia bakal kembali di MotoGP Amerika. Oke. Terus setelah itu ada Miguel Oliveira, meskipun awalnya sempat kagak ada apa, pas di MRI ternyata ya dia tendon di dekat ankle-nya itu robek katanya. Ini otot, dan
Ya. Pemain bola aja kalau udah kena tendon. Betul, nih, si ribet otot itu tidak akan sembuh dengan istilahnya 100%, Ya. terkecuali si pembalapnya benar-benar istirahat, tidak melakukan segala aktivitas, minim ya mungkin semusim gitu. Ya. Mungkin akan lebih istilahnya ya kadar kesembuhannya akan lebih tinggi. Nah, cuman kalau pamannya katakanlah sembuh terus balapan, Ya. ya kita akan nggak tahu nih seperti apa, apakah entah kambuhan atau gimana. Itu dia. Ini resiko yang buat Miguel Oliveira. Bapaknya aja pas sampai tabrak langsung buah gitu. Ya, kemarin tuh antar bapaknya Miguel Oliveira tuh rancu tuh sebagai bapaknya apa sebagai manajer, karena kan Miguel Oliveira tuh acting manajernya bapaknya juga. Dia juga, iya, Betul. bapaknya juga. Betul. Nah, yang terakhir, Marc Marquez, Marquez iya WR93. dia udah surgery. Udah Udah ya? surgery dia, makanya pada saat kejadian hari Minggu, Senin pulang ke Spanyol, Madrid? ya langsung dioperasi Oh, di bagian tulang jempol kanannya. aduh. Jadi kita doain deh ya, Bang. Betul. Semua pembalap yang sedang cedera saat ini, ya kembali Cuman pulih lah. ya ironis, Hmm. di saat pihak Dorna gembar-gembor menambah jumlah balapan, menambah jumlah ronde dari 21 dengan 42 balapan, baru ronde pertama pesertanya berkurang. Itu dia. Karena Kontradiktif jadinya. nggak sedikit, ya ini apa ya, banyak fans MotoGP yang tentunya pengen tahu dong nih. Bahkan Miguel Oliveira Iya. pindah pabrikan, pengen Betul, tahu kayak gimana. betul. Enea Bastian ini dari satelit ke Betul. pabrikan, pengen tahu juga. Iya, Terus Pol Espargaro juga pindah pabrikan, iya, pengen tahu juga. betul. Jorge Martin, wah ini juga nih, karena kan Penasaran. ketentuan antara gua akan bertahan di Ducati, atau gua ya Kling, 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 ke ke tim Garpetala. lain, Garpetala Iya, misalnya gitu kan. betul. Dan yang terakhir Marc Marquez kan. Marc Marquez. Nih fansnya juga banyak yang nunggu bahwa Iya. wah ayo nih 2023 bangkit dong Marquez. Ini kuncian semua padahal jadi ya. Itu makanya ini akhirnya mengubah komposisi nih, Iya. bukan komposisi apa ya, bukan komposisi pembalap, Bukan. tapi komposisi pertarungan, Bang. Betul. Perjuangan dari awal udah akan berubah nih, Setuju. menurut Bang Joni. Kira-kira untuk di Argentina di 2023 ini seperti apa nih? Siapa yang akan ya bisa dibilang unjuk gigi lah di kali ini ya? Eropa sih, motor Eropa masih. Eropa akan- masih. Iya. Berarti Ya, Ducati, Aprilia, dan juga KTM. KTM. Bahkan KTM ya saya rasa ini yang progresnya paling istilahnya Wah, mau gitu ya. melompat lebih tinggi. Itu dia. Wah, Ceylon Seven. Ceylon Seven, Melompat Duta. lebih tinggi itu. Jadi dibanding dengan ini sampai-sampai kemarin itu mengejutkannya adalah ya di tes pramusim tuh kayaknya wow, kita sampai wah ini KTM bokis nih, nggak taunya mereka Dibohongin kita. iya, silent operation, diam-diam Sampai kasih ada kejutan. yang apa? Kalau yang itu apa? Teletubbies itu kan ada yang Antenanya antenanya itu siapa tuh ya? Yang model kayak begitu tuh? Dipsy. Dipsy apa? Tinggi-winggi. Siapa ya? Kayak model kayak gitu lah, kayak model Teletubbies kan. Dipsy, Tinky Winky, Lala dan Po. Itu tuh komposisi dari Teletubbies. Itu dia. Itu antena, coba teman-teman tuh. Antenanya KTM, antena jadinya Iya, wing led belakangnya, ya. Wingbacknya KTM tuh mirip sama antenanya siapa Siapa? tuh di Teletubbies. Tapi boleh ya, tulis kolom komentar tuh. Itu lucunya apa? Si Yamaha sempat menggunakan kan kemarin Ya. di Portimao, tidak jadi dipakai karena estetik dan bahkan Quartararo bilang agak ada efeknya. Ya iyalah, agak ada efeknya. Motornya inline. Nah, ya. itu dia. Sementara yang motor V4 bener-bener berasa. Liar dari bawah. Betul. Nah, dari situ benar-benar nih KTM mengubah peta kekuatan. Ya. Bagaimana akhirnya kemarin ya mungkin kalau istilahnya Jack Miller mau bersabar dikit, Ya. kemudian Brad Binder juga dalam kondisi yang fit, mungkin mereka akan bisa berduel memperebutkan posisi podium. Oke. Tadi Bang Joni bilang bahwa ini akan ya dominasinya masih Eropa lah gitu kan. Iya. Eropa tadi udah kita sebutkan ada tiga Eropa. KTM, Ducati dan juga Aprilia. Aprilia. Langsung aja fokus nih kita. Ya, Kemungkinan terbesar podium tertinggi akan dihajar sama siapa? Karena kalau kita lihat nih tahun lalu Aprilia betul. Paul yang Espargaro. istilahnya menggila di sana kan bersama Alex Espargaro kan. Iya. Dan itu juga jadi momen pertama dia. Wah, kemenangan Aprilia Kemenangan pertama. Aprilia pertama, Padahal kan. targetnya istilahnya tidak tinggi-tinggi, malah meraih kemenangan pertama dalam sejarah MotoGP untuk pabrikan Aprilia. Nah, kira-kira untuk 2023 siapa nih? Ini
kalau mamanya saya fokusnya ke main race ya. Karena Ya, kenapa untuk main race. main race? Karena main race berarti ada kayak semacam ya taktik juga tingkat keausan ban. Nah ini saya melihat bahwa dengan modal kemarin Peko menang, Ya. ini Peko agak sedikit Diunggulkan. confidence. Motor cukup bagus, sepertinya masih Peko ada di situ. Kemudian saya melihat kalau nggak Aleix Espargaro, Maverick Viñales di posisi perebutan antara 2 dan 3, dan mungkin ya nyodok-nyodok Ducati yang lainnya nih, antara mungkin BJQ, Camarini, kemudian Alex Marquez, dan tidak menutup kemungkinan Zarco atau juga Jorge Martin. Ini kalau Jorge Martin tidak ada apa-apa ya, karena saya agak sanksi karena Jorge Martin kemarin sempat berkeluh kesah juga dengan kakinya. Baru nih ya kuda hitamnya adalah si Jack Miller dan Brad Binder. Oke. Tadi pertama berarti yang tertinggi adalah Ducati. Kenapa harus Ducati? Karena kayak kalau kita lihat dari tahun lalu, ini ya lah Bang, iya sih. tahu sendiri gitu kan, kayak susah nih gitu. Betul. Cuman problemnya kita tahu tahun lalu itu Ducati mengawali tes pramusim juga agak sedikit kocar-kacir, tidak menemukan ritme yang baik. Ya. Tapi sekarang kalau kita lihat Pecco Bagnaia tampil cukup istilahnya sempurna, confident, dan bahkan motor-motornya pun Ducati Desmo Sidici nyaris istilahnya lolos ke Q2 secara otomatis. Nah, mungkin kemarin itu juga dipengaruhi oleh istilahnya faktor kargo yang datang terlambat. Oke. Jadi tahun lalu ya. Tahun lalu mestinya mulai dari latihan Jumat, ternyata baru harus dimulai hari Sabtu karena kargonya baru datang Jumat malam dan seluruh harus siap perang tuh. itu udah gitu kan semua tim itu langsung tergopoh-gopoh si kargo datangnya subuh-subuh mereka langsung bangun ini, jadi ya benar-benar terlalu hektik, tidak terlalu ada waktu untuk istilahnya berpikir melakukan apa yang harus dilakukan, strateginya gimana. Nah, tahun ini sepertinya jauh lebih smooth ya, harapan itu yang menjadi faktor mungkin Ducati masih bisa istilahnya memberikan kejutan, malah mungkin ya mempertahankan ritme kemenangan seperti tren kemenangannya seperti yang dilakukan di Portugal. Oke. Kalau dari sirkuit Bang, ini karakter sirkuitnya, ini gayanya Pecco nggak? Kalau gue ya, High speed cornering. nah ini nih, kalau menurut gue nih agak-agak nih sebenarnya, cuma ya kemampuannya Ducati kan yang kalau kita bicara tahun lalu kan memang saat itu kan lagi susah. ya. Sekarang kan enggak. Nah, makanya high speed corneringnya dapat kemarin aja dengan cihuinya. Itu. Ya sampai wah ini dapat sama Viñales nih, karena kan aku tuh Viñales mendeketin. Katanya dibuang jauh lagi. Padahal Viñales sudah pakai ban hard. Betul, kata dia kelar juga katanya. Jadi saya rasa itu bener kata dia bahwa faktor salah satu di mana performa Ducati Desmo Sidici yang sekarang itu udah ya hampir saya bilang tuh hampir identik dengan kemampuan Yamaha saat menikung. Nah cuman sekarang tuh Yamaha kedodoran di speed dan juga istilahnya di kestabilan di saat akselerasinya. Betul, makanya muncul lagi tuh katanya. Apa lagi? Yamaha katanya mempertimbangkan untuk ganti mesin lagi menjadi V4. Rumor lagi. Rumor lagi tuh, rame lagi tuh. Berarti yang ya teknisinya Ferrari Luca Marmori ini kayaknya sekarang fokus ke V4 nih dia nih. Nah ini gimana nih gitu kan? Ya, cuma itu baru rumor doang, belum ada statement dari pihak pabrikannya, baik itu dari Maio Meregali ataupun dari Lin Jarvis. Cuma karena rame, ya kemarin Quartararo kan kita lihat dia cukup bagus secara race pace, tapi giliran time attack dia kedodoran, start juga dia istilahnya ditiban sama motor-motor V4 yang langsung kenceng, akhirnya tertatih-tatih, hanya bisa finish di urutan ke-8. Oke, jadi ini ya itulah ya alasan kenapa Ducati bersama Pecco nih bisa jadi kandidat terkuat untuk di main race ya. Dan jangan salah nih, Pecco juga jadi pembalap solo nih dia. Kenapa? Bukan Jogja? Sendirian, kan Nenek Bastianini bisa cedera. Dia termotivasi katanya ya karena tugas saya sendiri, jadi dia gaya-gayanya Quartararo ya tahun lalu, istilahnya mendulang poin untuk tim. Itu kebangetan kalau Quartararo sih. Konstruktor gitu ya. Franco Morbidelli dianggap itu. Kalau ini kan emang karena ini Bastianininya harus istirahat absen. Jadi dia pembalap solo. Jadi akan ada 4 pembalap solo nih. Oh, yang karena pembalap-pembalapnya udah ini. Joan Mir, terus Augusto Fernandez, Pecco Bagnaia, Raul Fernandez. Iya, Raul Fernandez. Jadi mungkin berstatus semuanya ganti KTP tuh, bukan. enggak. Solo di sini artinya tampil sendiri. Itu dia. Nah, Bang, menurut Bang Joni,
Aprilia bagaimana? Ya, Aprilia Kenapa kemarin harus ya istilahnya masuk podium 2 lah gitu. ya sebenarnya bisa podium pertama kalau mereka katakanlah baik Ales dan Ya. juga Maverick Vinales bisa tembus di jajaran terdepan. Startnya nih. Oke. Karena kemarin itu kan si Vinales itu podium 2 aja, dia di belakang. Dan Ya. itu pun akibat ada ya tanda petik blessing in disguise, insiden 3 pembalap tuh. Ya. Kalau mungkin ya rapi aja nih, Marquez, terus Jorge Martin, Miguel Oliveira, mungkin agak kesulitan juga. Dan mungkin Vinales nggak podium 2, BJK nggak podium 3. Nah, seandainya bisa mengubah istilahnya time performance atau time attack-nya lebih bagus, kemudian di kualifikasi bisa paling mentok start di grid kedua deh gitu. Mungkin ini akan jadi modal bagus nih buat baik apakah itu Alex Espargaro atau Ataupun Maverick Vinales. Iya. Bahkan kali aja Raul Fernandez tiba-tiba Betul. gitu kan di Argentina kan. Setuju. Siapa tahu Argentina. Nah, Bang, tadi kalau misalnya kita bicara tentang ya Aprilia nih, gue ngeliatnya apa ya? Ini tentunya Argentina dia udah punya data yang ya istilahnya dari tahun lalu nih Betul. udah oke lah bisa Betul. dipakai datanya gitu. Betul. Apalagi kayak Maverick Vinales udah dapat si Manuel Ya, Kaushek gitu kan. Kasho. Iya. Kaushek. Dan orang Argentina tuh. Jadi bukan pembalapnya. Kru-chiefnya tuh Orang sih. Argentina, iya makanya. Nah, ketemu kru chief baru. Ini apa ya? Barangkali aja ya dari jangankan cuma dari main race, sprint ini juga mungkin bisa dapat nggak? Ya mudah-mudahan seperti itu. Karena boleh dikatakan kalau sprint race ini kan ya kalau kata ya seperti dibilang sama Quartararo the jungle gitu, karena dengan kondisi yang tanda petik motornya enak nih cuman sekian red, jadi tidak dipikirkan istilahnya kehati-hatian atau istilahnya jaga ritme ini digas-gasnya. Jadi ya kalau sprint race saya merasa mungkin kalau performanya masih kayak pertama kali akan sulit karena ini memang istilahnya surviving the fittest gitu. Siapa yang bisa ke depan ninggalin udah. Itu karena kenapa gue tanya begitu Bang? Dari omongan lu juga tadi tuh Bang. Istilahnya ya bagaimana dia menjalani sesi kualifikasi. Nah kalau tahun lalu Vinales rata-rata harus menjalani ya Q1 baru ke Q2. Itu dia. Nah ini kayaknya nih kalau dari yang kemarin Portugal mereka udah bisa dua-duanya langsung blus ke Q2. Iya. Nggak perlu lagi ikut Q1. Betul. Ini oke nih berarti Bang ya? Saya rasa ya tinggal strateginya doang. Strategi betul. Karena kemarin kalau kita lihat pada saat pembalap Ducati kemudian KTM nge-push di lap-lap terakhir kayak si Aprilia malah keteteran, malah Alex Espargaro kan malah tidak bisa nge-push karena kondisinya waktu itu baru masih sembuh dari operasi juga. Tapi Maverick Vinales kan nyaris. Makanya ya sayangnya kan gara-gara efek waktu itu kemarin itu ya efek dari Marc Marquez yang mencuri angin dari Enea Bastianini ini bubar semua tuh. Kalau enggak tuh ya Bagnaia, Jorge Martin, Vinales tuh di depan. Itulah dia. Nah, nih Bang, selanjutnya kan pertarungan antara ya KTM kan sebenarnya. Betul. Yang istilahnya untuk bisa memperebutkan baik itu podium 3 ataupun di bawah itu. Betul. Nah, kenapa harus KTM? Kenapa enggak? Ya, gue ngeliatnya, ini Argentina rolling speed, ya lagi-lagi harusnya Quartararo bisa dong nih. Problemnya adalah kalau kita melihat ya karakter dari Termas dari Honda ini aspalnya licin. Dan sementara dengan kondisi licin ini buat Yamaha yang ini butuh rear grip sama edge grip yang cukup sempurna untuk bisa melimbas karakternya sesuai motornya. Nah, ini agak timpang apa berbanding terbalik. Nah, low grip itu justru motor V4 yang sangat untungkan. Nah, kemudian kalau kita melihat kemarin hasil KTM yang cukup melompat jauh dan bahkan bisa tampil dengan kompon ban yang bukan hard, apalagi kan sekarang alokasi ban itu dikurangi dengan ban belakang, hanya ada pilihan medium dan soft. Nah, kita nggak tahu nih apakah di Argentina masih berlaku seperti di Portugal. Nah, karakter dari KTM sudah kayak tune in dengan ban soft. Kemarin bagaimana Jeff Miller gitu ya. Di sprint race luar biasa, di main race juga begitu. Artinya memang sudah mulai bukan lagi masalah
Nah bahkan Brad Binder pun kemarin kalau nggak cedera mungkin bisa duel. Artinya apa yang selama ini jadi kelemahan KTM dengan pilihan ban ini tidak jadi masalah. Dan ini sebab dengan karakter itu bisa membuat KTM istilahnya tampil penuh potensi di MotoGP Argentina 2023. Oke, jadi ternyata itu ya. Kenapa Itu. KTM lebih diunggulkan ketimbang ya Quartararo bersama Yamaha gitu kan. Tapi ya lagi-lagi nih, kali aja ada kejutan dari Quartararo. Karena Quartararo kan ngomong bahwa gue udah tahu ternyata masalahnya apa. Ya, itu. Cuma kan dia belum ya seperti yang kita bilang kemarin, sekarang dia agak-agak merahasiakan. Ya, karena nggak mau langsung terbuka banget. Tahun lalu kan dia belak-belakan. Strategi gua harus start cukup bagus, terus melesat di depan Ducati. Digas sama Ducati terus kan tiap start jadi kebawaran. Ya saya rasa seandainya itu bisa diimplementasikan, dipraktikkan dan hasilnya cukup bagus, ya dia jadi modal penting juga buat Quartararo. Apalagi ya tinggal satu istilahnya handicap nih buat Quartararo untuk membereskan time attack-nya. Seandainya time attack kelar, saya yakin dia bisa istilahnya ngacak-ngacak lagi nih, kayak kemarin awal-awal musim 2022. Itu dia. Ya, God Snow. God Snow. Kayak lagu God Snow. Lagunya siapa? Queen ya? Queen. Oke, ada lagi. Kan? Yang Rick Price. Heaven knows. Iya. Oke. Nah, itu ya, Bang. Siap. Tapi gua ngeliat nih bahwa Gresini Racing bersama Alex Marquez. Ini nggak bisa dianggap remeh nih. Setuju. Apalagi ya ini ya apa ya, Luca Marini, Bezzecchi juga kan, wah udah mulai tos-tosan. Gila kan, barangkali aja Johan Mir juga, wah gitu. Betul. Nah, kalau menurut lu Bang, selain yang tadi yang udah kita sebutin kandidat untuk ada di podium ya, di antara pembalap yang lain, siapa yang paling kuat nih? Untuk ya setidaknya memberikan tontonan lebih, bahkan juga menjadi kuda hitam barangkali kan? Yang pasti ya tadi setuju. Alex Marquez pasti itu. Alex Marquez. Iya, kemudian juga Marco Bezzecchi. Bahkan Marco Bezzecchi kan sampai ngobrol dengan Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia dia bilang, dia bisa cukup kuat nih di Argentina. Bezzecchi bilang, udah mulai deg-degan nih dia nih, kayak gitu. Ada kedengeran suara takut Bagnaia, takut ke si Bezzecchi. Ya dua pembalap ini andaikan dia bisa meminimalisir kesalahan dan ini dia bisa akan lebih bagus lagi. Kemarin Bezzecchi kan sebenarnya agak kurang begitu bagus. Itu dia karena apa ya Bang? Tapi respect-nya tuh dapat dia. Respect dapat. Iya. Dan ya sebenarnya yang gua salut dari Bezzecchi, dia tuh ternyata nggak ada strategi untuk balap tuh kemarin di Portugal. Betul, nggak ada strategi, gaspol pokoknya. Iya, bodo amat pokoknya gua gas. Itu gitu. dia, ban gua habis bodo amat gitu. Pas habis baru, oh no. Ya habis. Itu dia. Dan habisnya juga bareng, dan itu habisnya tuh hampir sama dengan Viñales. Nah tuh. itu. Jadi Viñales mau ngejar Pecco kelar, dia mau ngejar Viñales, oh no, udah. Itu makanya gua bilang, nih anak. Wah, kalau apa ya istilahnya mentornya tahu, gurunya tahu, dikeplak. Mending disintrut atau di jewer dirinya. Lu gila, lu balapan kagak ngatur strategi ban. Kapan gua harus nge-push, kapan gua nahan, kapan gua mulai ini gitu kan. Betul. Apa dia dibilang, enggak, gua nggak nahan, gua langsung gasnya dari awal gitu kan. Gila, dan Ya, bannya tuh awet gitu, kuat gitu. Saya rasa itu karena dia mungkin start di luar 2 grid terdepan. Seandainya mungkin dia bisa posisi 3 di depan begitu ya, lebih depan ya. Ya mungkin dia akan memikirkan itu, mungkin push atau ngikut si Pecco dulu deh, ngikut Oliveira dulu nih. Nah, kemarin kan benar-benar di belakang, cuma kita tadi bilang ada faktor insiden tikungan 3 di lap habis lap 2 ini yang membuat kemudian ada momentum bisa mengambil posisi. Untuk apa kalau lo bilang blazing in the sky. Blazing in the sky. Itu dia. Jadi itu ya Bang ya. Siap. Kuda hitam itu masih antara Alex Marquez dan juga Marco Bezzecchi. Iya. Ini ya emang sih ini apa ya? Yang muda-muda lagi saatnya show off nih. Yang muda, yang menunjukkan, memberikan bukti. Karena memang apa ya? Bisa dibilang nih yang MotoGP periode ini istilahnya yang muda-muda nih unjuk gigi nih. Udah mulai generasi milenial nih, iya. betul. Istilahnya
time to change generasi. Iya, gitu. betul. Gue kayak anak selatan banget ngomongnya Selatan, digabung-gabung gitu ya. Gila. Selatan mana nih? Garut Selatan. Gue Bintaro. Bandung Selatan ini Bandung jauh Selatan. banget. Aduh, itulah dia. Oke bang, Siap. guys. Nah itulah tadi obrolan kayak apa kita nih ya. Saya Eka Budiansyah dan juga Joni Lono Mulia tentang preview MotoGP Argentina 2023. Dan kalau nggak setuju dengan ya istilahnya opini kita Bahwa bahwa setuju kali ini bukan siapa. ada pendapat lain atau ada ini ya kita rembukan lah. itu dia. Musyawarah untuk mufakatis gile kayak apa tahu kayak sila keempat dong. Itu dia. Oke. Saya Eka Budiansyah dari Otores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Dan saya Joni Lono Mulia dari motorplusonline.com turut pamit. Bang, ngomong-ngomong, kalau kita bikin YouTube sendiri boleh nggak? Waduh, Channel gue gitu. izin. Iya, barangkali, ya nggak? Ya doakan aja deh. Kita coba-coba iseng-iseng aja buat iseng-isengan gitu kan. Oke, Oke, see you guys. sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.